Komisi 3 DPR soroti temuan sajam hingga palung di Kali Bekasi terkait 7 mayat. Ketua Badan Anggaran telah sepakati APBN 2025. Ditangkap saat membobol kamar kos, seorang penjaga indekos menangis. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Dari perkembangan kasus 7 mayat remaja yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, jajaran anggota Komisi 3 DPR RI mengecek lokasi tempat kumpul sejumlah orang sebelum 7 jasad ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Jajaran 3 Komisi DPR RI mengecek lokasi tempat kumpul sejumlah orang sebelum 7 jasad ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan sebanyak 60 orang berkumpul sebelum peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan pantauan kepolisian, ditemukan senjata tajam saat penyusuran lokasi. Abu menyebut tidak menemukan minuman keras di TKP kumpul-kumpul para remaja. Orang dan sajamnya itu mengerikan dari foto-foto yang ada, ya wajar. Jumlahnya polisi ini cuma 9, dianya 60. Jadi pas kejadian udah pada nyebur di situ. Dia nggak tahu kalau di situ ada tadi apa namanya? Palung. Oke, kita lanjutkan selanjutnya dengan... Abu juga menyerahkan penyelidikan lanjutan kepada pihak yang berwenang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman juga mengatakan, adanya palung di dalam Kali Bekasi tersebut menurutnya itulah yang menyebabkan 7 remaja tewas saat melompat ke dalam kali. Namun dirinya tidak ingin berasumsi lebih jauh dan menyerahkan proses investigasi oleh Polres Metro Kota Bekasi. Tempat ditemukannya jenazah, dan ini kita ada di lokasi yang disebut di tempat kejadian. Ditemukannya sekelompok pemuda ya yang diduga akan tawuran oleh patroli dari Polres Metro Kota Bekasi. Lari ke belakang situ, ternyata itu memang kali. Langsung kali yang ada palungnya. Palungnya itu 6 meter. Cuma kayak sama Cilengsi. Iya. Jadi memang mungkin itu kelihatan sekali tuh airnya muter tuh karena hujan, kita lihat tuh ada kayak pusarannya itu. Pusara. Nah, mungkin itulah yang menjadi penyebab. Kita nggak mau berasumsi dulu. Kita hormati proses investigasi yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi. Kita dukung teman-teman kerja maksimal ya supaya kasus ini bisa terungkap. Jadi itu. Dari Bekasi, Natasha Alko, Galuh Anggara, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar Rp16.000. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar Rp600.000. Pendapatan negara yang disepakati dalam RUU APBN 2025 sebesar 3.500 triliun. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Postur belanja negara tahun 2025 disepakati sebesar 3.621 triliun rupiah. Lebih lanjut, Said mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN tahun anggaran 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang yang nantinya payung hukum tersebut akan menjadi bagian instrumen dalam mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. DPR RI juga ingin mengingatkan kita semua bahwa persoalan nilai tukar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi nilai tukar kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan 16.100 per US dollar
Pimpinan Badan Anggaran mendorong agar lebih rendah di level 15.900. Namun kita bersepakat akhirnya di Rp16.000 per 1 US dollar. Kita bersama pemerintah, Badan Anggaran bersepakat sebagaimana dalam sidang paripurna tadi kami sampaikan untuk anggaran pendidikan minimal 20%, yaitu 72. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota Panitia Khusus Haji DPR, Angga Wijaya, mengatakan pihaknya tetap akan memberikan rekomendasi akhir terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. Ketidakhadiran Menak Yakut Khalil juga tidak akan merubah hasil kesimpulan Pansus Haji DPR. Anggota Panitia Khusus Haji DPR, Angga Wijaya, mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi akhir terkait pelaksanaan ibadah haji 2024 pada 23 September 2024 kemarin. Wisnu mengatakan ketidakhadiran Menak Yakut Khalil Humas tidak akan merubah hasil kesimpulan hasil Pansus Haji DPR. Wisnu mengatakan Pansus telah memberikan kesempatan Menak Yakut untuk menjelaskan terkait masalah-masalah yang ditemukan Pansus dalam penyelenggaraan haji. Namun menurutnya Menak Yakut memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut. Wisnu menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi terkait pelaksanaan haji pada 23 September 2024. Dan kemarin merupakan rapat terakhir dari Pansus Haji DPR. Kalau sesuai dengan rundown, sesuai dengan jadwal ini terakhir ya, karena besok sudah disusul dengan penutupan masa sidang, gitu kan. Jadi yang ditunggu adalah rekomendasi dan kesimpulannya. Kita sebetulnya hadirnya atau tidak hadirnya Kemenak tidak akan mempengaruhi kok hasil rekomendasi dan kesimpulan kita. Justru ketika ada praduga tidak bersalah di rapat Pansus Haji tersebut, ini menjadi pembelaan oleh Menteri Agama ketika tuduhan kita, temuan kita itu tidak benar adanya. Mestinya hadir dong, gitu kan, untuk memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhannya. Tetapi ketika tidak hadir, ya sudah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan pengecekan terhadap persiapan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-17. Acara Peparnas sendiri akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 13 Oktober mendatang di Kota Solo. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda demi membahas Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas di Kota Solo. Menpora menginginkan bahwa pelaksanaan Peparnas ke-17 ini berjalan lancar dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Hal ini disampaikan Menpora saat menghadiri rapat kerja dengan Forkopimda Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo. Menpora juga berharap adanya kolaborasi keterbukaan dan komunikasi yang baik antar lini demi mensukseskan pelaksanaan Peparnas ke-17 ini. Sepakat, semua harus terbuka, dan jika ada kekurangan atau masalah harus segera diinfokan ke kami. Jangan sampai kami tahu belakangan. Itu yang saya inginkan. Dan Peparnas ini Pak Mendagri beserta Pak kami saya hormati, ini mungkin acara nasional terbesar terakhir sebelum pemerintahan periode 2019-2024 ini berakhir. Jadi saya berharap ini kita bisa mensukseskan secara bersama, jangan sampai ada riak, dan saya yakin jika komunikasi kita bagus, kolaborasi kita bagus, semua masalah, semua tantangan pasti bisa diselesaikan. Sementara mengenai anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan Peparnas ini sebesar Rp215 miliar. Peparnas sendiri akan diikuti oleh 4.625 atlet dan ofisial dari 34 provinsi. Sementara cabang olahraga yang akan dipertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga dengan total 540 nomor. Solo akan menjadi tuan rumah Peparnas untuk ke-6 kalinya setelah sebelumnya pada tahun 1959, 1964, 1980, 1984, dan 2024 ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Penetapan nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Jakarta pada Senin malam kemarin. Masing-masing pasangan calon gubernur ibu kota ini datang ke kantor KPUD Jakarta dengan gayanya masing-masing. Ridwan Kamil dan Suswono memilih menggunakan ojek online. Selain menempuh waktu lebih cepat, pasangan dari Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga menilai bisa menerima aspirasi dari para pengemudi ojek online di Jakarta. Senin malam, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Jakarta menggelar penetapan nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno datang menggunakan mobil yang dimodifikasi seperti Oplet, yang merupakan kendaraan umum pada era tahun 70-an hingga 90-an. Berbeda dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono lebih memilih menggunakan ojek online. Selain lebih cepat dan efisien waktu, pasangan yang didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju ini bisa sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengemudi ojek online di Jakarta. Hanya pasangan calon gubernur Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang datang menggunakan mobil pribadi. Selain ketiga pasangan calon gubernur, massa pendukung dari masing-masing partai juga mengusung ikut meramaikan kantor KPUD Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Prosesi dalam pilkada ini salah satunya aspirasi dari ojol, bagian dari ekosistem Jakarta ingin mengantar pasangan itu. Kebetulan kan pasangan itu juga ada program ya, aspirasi ada shelter, gitu ya, biar gak leleran, aspirasi ada mungkin sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan. Dan tentunya aspirasi dari banyak orang agar kendaraan juga mulai konversi ke motor listrik, itu juga bagian yang ingin kita pesan. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono usai dapat nomor urut Pilgub DKI Jakarta 2024 mengatakan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 harus menjadi contoh nasional untuk Pilkada serentak 2024. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono dalam pidatonya mengatakan agar proses jalannya pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 harus menjadi pilkada yang naik kelas, pilkada yang menjadi percontohan nasional dan berjalan penuh keceriaan serta damai. Pesan ini Ridwan Kamil sampaikan seusai dirinya dan Suswono mendapatkan nomor urut dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Di kantor KPUD DKI Jakarta pada Senin malam 23 September 2024. Lebih lanjut, RK Sapaan Akrab Ridwan Kamil juga menyebut tidak boleh ada money politik dalam kampanyenya dan juga tidak boleh menjelek-jelekan calon lain selama kampanye. RK pun menutup pidatonya dengan memberikan pantun terkait Jakarta Baru, Jakarta Maju. Bahwa selama hari-hari ke depan, mari berkontestasi dengan cara-cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan, jadikan Pilkada Daerah Khusus Jakarta menjadi percontohan nasional, pilkada yang naik kelas, pilkada yang menjadi teladan, pilkada yang dijauhkan dari hal-hal yang meresahkan. Kita lakukan kampanye berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabihul khairat kampanye. Saya titip kepada seluruh pendukung partai pasangan 01 yang kami hormati untuk menaati apa yang kami tadi sampaikan dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kami membeli sepatu di Pasar Baru, pulang-pulang memberi kado dan juga baju. Kami pasangan nomor 1 siap untuk berkontestasi menuju Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional melaporkan.
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menyebutkan bila kekuatan utama dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 karena ridho Tuhan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato sambutan usai pengundian nomor urut di KPUD Jakarta. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang mendapatkan nomor urut 2 pada kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 mengatakan bahwa kekuatan utama pasangan kami adalah ridho Tuhan. Hal tersebut disampaikannya usai KPUD Jakarta menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Pada Senin malam 23 September 2024 di KPUD DKI Jakarta. Dengan penuh keyakinan Dharma mengatakan bila Jakarta indah karena adabnya. Dia juga menyebutkan istilah Jackmania yang memiliki arti Jakartaku aman karena indah adabnya. Sebagai penutup pidato, Kunwardana, calon wakil gubernur nomor urut 2, memberikan sebuah pantun penutup tentang harapan Jakarta yang aman dan sebagai pusat peradaban. Salam Jakartaku aman, salam Jakartaku independen. Jabatan kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya satu kekuatan, ridho Tuhan. Dan kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik. Jakarta, kota metropolitan. Mari kita jaga agar tidak berantakan. Dharmakun datang bawa harapan. Jadikan Jakarta aman dan pusat peradaban. Salam Jakartaku aman, salam Jakartaku independen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pramono Anung dan Rano Karno yang mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 berjanji tidak akan membawa politik agama dan politik identitas. Hal ini disampaikan dalam pidato sambutan di Gedung KPU Jakarta pada Senin malam 23 September 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh nomor urut 3 berjanji untuk tidak membawa politik agama dan politik identitas, melainkan akan berkampanye dengan riang gembira. Seperti kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, Pramono dan Rano juga memberikan pidato sambutan seusai penetapan nomor urut Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2024 pada Senin malam 23 September 2024 di kantor KPUD Jakarta. Pramono juga mengaku telah banyak berdiskusi dengan para mantan pejabat terdahulu dan tokoh-tokoh nasional guna mendapatkan masukan dan gambaran banyak tentang memimpin dan membangun Jakarta sebagai modal kekuatan membangun Jakarta untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, Cawagup Rano atau yang lebih dikenal sebagai Bang Dul menyampaikan pantun sebagai penutup dengan janji program yang bagus pasti akan dilanjutkan. Politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Maka untuk itu saya dan Bang Dul selama ini keliling kami telah berdiskusi dengan para mantan gubernur, mulai dari Bang Foke, Bang Yos, Pak Ahok, Mas Anies ketemu di Car Free Day, dan juga para tokoh yang ada, mulai dari Pak JK, Pak SBY, Ibu Megawati, dan para tokoh yang lainnya. Kami mendapatkan banyak sekali masukan, saran yang mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk membuat Jakarta lebih baik. Selama kami belanja masalah ke daerah, kami mendapatkan di kampung sendiri. Kalau diawali pantun, aneh mau pantun juga. Rawamangun lewat Kemayoran, naik sepeda bikin sehat badan.
Nomor 3, banyak ide siap dijalankan. Program yang bagus pasti kita lanjutkan. Ke Gandaria lewat Kebayoran, beli tiket nonton Persija. Nomor 3, nomor kemenangan. Jakarta mau menyala, pilihan semua warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Tertangkap basah saat membobol sebuah kamar kos, seorang penjaga indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat menangis ketakutan. Pelaku khawatir menjadi bulan-bulanan para penghuni kos yang telah geram akan aksinya. Pemuda ini hanya pasrah tanpa perlawanan saat diamankan sejumlah penghuni kos dan warga sekitar di sebuah indekos Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Ketakutan yang cukup besar akan dihakimi massa membuat pemuda ini terus menangis sambil meminta ampun. Pelaku yang ternyata penjaga indekos diamankan lantaran tertangkap basah tengah menyantroni sebuah kamar kos yang ditempati seorang wanita. Korban mengaku curiga karena selama pelaku bekerja sejak 2 bulan lalu, dirinya dan sejumlah penghuni lain kerap kehilangan uang tunai dan perhiasan yang disimpan di dalam kamar. Untuk membuktikan kecurigaannya, korban kemudian memasang kamera pengintai di dalam kamar. Dan didapati, pelaku masuk dengan cara membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Pelaku berdalih terpaksa mencuri demi menambah penghasilannya sebagai penjaga indekos. Meski warga sekitar dan sejumlah penghuni yang telah geram terus berkerumun ingin menghakimi pelaku, namun pelaku akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Polsek Sawah Besar. Dari lanjutan Liga Indonesia, laga big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta berakhir dengan kemenangan Maung Bandung. Namun kemenangan ini tercoreng akibat kerusuhan yang terjadi di dalam stadion usai laga. Persib menjamu Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang, Bandung. Laga bertajuk Super Big Match ini memang menjadi salah satu laga yang paling ditunggu pecinta sepak bola tanah air. Persib mampu mengalahkan Persija pada pertandingan kali ini. Dengan skor 2-0, Persib mampu unggul pada menit ke-37 lewat tendangan pemain timnas Dimas Drajat. Tensi yang sangat tinggi antar kedua tim membuat Firza dari Persija dan Mark Klok dari Persib terpaksa harus diusir wasit. Persib akhirnya mampu menutup laga dengan keunggulan 2 angka setelah Rian Kurnia mampu menjebol gawang Macan Kemayoran. Hal kurang terpuji justru terjadi di akhir laga. Seusai wasit meniupkan peluit panjang, sejumlah oknum supporter merangsek masuk ke dalam lapangan. Para oknum supporter ini terlihat melakukan pengejaran terhadap steward yang berjaga di sisi lapangan. Dalam video yang tersebar di media sosial tersebut, para oknum supporter tersebut melakukan tindakan yang cukup anarkis terhadap para steward. Tim nasional Indonesia U20 siap bertarung pada babak kualifikasi Piala Asia U20. Anak asuh Indra Safri akan tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Tim nasional U20 Indonesia akan kembali berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih kepala Indra Safri menentukan 23 pemain terpilih yang masuk ke dalam skuad timnas. Indonesia sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah dalam kualifikasi Piala Asia U20. Tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Indonesia akan menggunakan Stadion Madia Senayan sebagai lokasi pertandingan. Selain itu, Indra Safri mengungkapkan bahwa dirinya dan tim sudah bersiap menghadapi babak kualifikasi ini. Timnas U20 sudah disiapkan untuk menghadapi jadwal padat pada gelaran turnamen kali ini. Indonesia akan menghadapi Maladewa pada pertandingan pertama hari Rabu ini. Lalu dilanjutkan menghadapi Timor Leste dan Yaman pada tanggal 27 dan 29 September mendatang. Dari 23 nama pemain yang dibawa pelatih Indra Safri, tidak ada nama Arhan Kaka dan Welber Jadim di skuad tersebut. Badan Tim Nasional Sudarmaji mengatakan bahwa Arhan Kaka dicoret dari Timnas U20 karena pertimbangan tim teknis dan tim pelatih. Sedangkan untuk Welber, Sudarmaji mengatakan bahwa Timnas U20 masih bisa menunggu kehadiran pemain Sao Paulo berusia 17 tahun ini.
Pembalap MotoGP dari tim Yamaha, Fabio Quartararo, antusias menyambut GP Mandalika 2024. Riders asal Prancis ini selalu berhasil naik podium pada balapan MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika akan berlangsung akhir pekan ini. Setelah menyelesaikan GP Emilia-Romagna 2024, selanjutnya para pembalap akan bertolak ke tanah air guna mengikuti GP Mandalika yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 29 September mendatang. Salah satu rider yang cukup antusias adalah rider Yamaha, Fabio Quartararo. Bukan tanpa alasan, dari 2 gelaran GP Mandalika, Quartararo selalu berhasil naik podium. Pada tahun 2022, rider Prancis ini mampu menempati podium kedua, sedangkan di edisi 2023, ia mampu finish di tempat ketiga. Fabio Quartararo sendiri berhasil tampil impresif dengan finish ke-7 pada gelaran GP Emilia-Romagna 2024. Meski belum mampu naik podium, Quartararo merasa senang dengan pencapaiannya tersebut. Pembalap 25 tahun ini berharap Tour Asia pekan ini akan menjadi titik baliknya bersama Yamaha. Ia berharap GP Mandalika musim ini mampu kembali memberikan tuah yang baik bagi dirinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.